โอ๊ยขอโทษค่ะ ว้าวว้าวไม่ขาวไม่ทำอุ้ย เอ้ย ชอบดูมากเนี่ย ผมไม่ได้ท มึงไม่ทำเหร ำ อ ไม่ได้ทำเลย ชัวร์นะ ชัวร์ ลองสาวให้พี่เขาดูเด้ Hai, halo movie lovers, Maibel hadir lagi dengan penjelasan film yang bisa bikin kamu santai, rebahan, hilangin galau, dan bisa bikin sekarat kuota internet kamu. Mudiknya udah selesai, balik kerja, balik ke kosan, balik ke kampus, balik lagi ke sekolah, dan balik lagi kita menggalau. Oke, openingnya udah gitu aja, saatnya gue ucapkan selamat datang di Raja Film. Kali ini kita akan menampilkan satu film dari Thailand yang rilis di tahun 2014. Berjudul I Find Thank You Love You. Diperankan oleh Sunisuan Metanon dan Prechaya Pongtananikon. Ini Mang Ebel cuma sebutin 2 aja pemainnya ya. Karena ya sebetulnya banyak sih. Tapi ya kebanyakan kalau satu-satu disebutin. Masa ya supir taksi juga disebutin juga. Disutradarai oleh Mestaraton dan diproduksi oleh GMM Thai Hub. Sebelum masuk ke cerita filmnya, silakan berbuat baik dulu dengan subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, dan komen serta tekan icon lonceng supaya kamu dapat notifikasi jika ada film baru yang kita ceritakan. Diceritakan ada sosok seorang wanita cantik bernama Plank berprofesi sebagai guru les bahasa Inggris. Dengan perawakan cantik, mulus, dan doyan pakai baju dengan ketek terbuka. Pagi itu, Plank didatangi oleh seorang siswa didiknya dan dia bernama Kaya. Kaya ini datang dengan sukacita karena ada maunya nih. Kaya bermaksud meminta tolong kepada Plank untuk membantunya menerjemahkan rekaman suara untuk pacarnya. Karena Kaya ini pengen putus, dan Plank harus menerjemahkan rekaman itu dari bahasa Inggris ke bahasa Thailand. I want to break up with my Thai boyfriend. Tugas ini nggak gratis, karena Kaya akan memberikan tas branded sebagai imbalannya. I got this Louis-Vuitton bag for you. Plank terlihat menuju sebuah kafe dan di kafe itulah Plank bertemu dengan pacarnya Kaya. ยิมแฟนคายะหรือเปล่า Nah, ini dia nih orangnya. Namanya Jim. Dan di pertemuan itulah Plank langsung menjalankan tugas yang diberikan oleh Kaya, yaitu menerjemahkan maksud Kaya kepada Jim. Di dalam rekaman itu, inti dari keinginan Kaya adalah Kaya ingin putus dengan Jim. Jim tidak terima penjelasan dari Kaya yang diterjemahkan oleh Plank. Aku mencintaimu, tapi kita berbeda. Kesukaan kita, budaya kita, agama kita, gaya hidup kita beda. Dan kita tidak saling mengerti. ไปกันไม่รอดหรอก เพราะว่าเราสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ ใจพ่อมึงอะนอนกันทุกวัน Intinya Kaya ingin putus. Jim berpikir apa yang beda? Kita tiap hari berkeringat bareng di ranjang. Jim pun marah dan bergegas pergi meninggalkan Plank dan tidak menggubris isi dari rekaman Kaya. แม่งเอ้ยมองเฮียอะไรกันล่ะครับ Dengan terlihat kesal, Jim pergi meninggalkan kafe saat itu juga dan tak lama kemudian, Jim mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Seisi kafe panik dan beranggapan itu adalah bom yang akan dilemparkan ke arah kafe tersebut. Tapi ternyata itu hanya kuah Indomie rasa ayam bawang. น้องนี่อะไรอ่ะ น่าจะน้ำซุปข้าวมันไก่อะครับ น้ำซุปข้าวมันไก่ Di hari berikutnya, Jim yang masih kesal karena Kaya memutuskannya, akhirnya meneror Plank pada saat Plank pulang mengajar. Jim bermaksud untuk meminta agar Plank bisa mengajarkannya bahasa Inggris. Jim pun memberikan sejumlah uang kepada Plank sebagai bayarannya. Jim pun memberitahukan jika ada satu cara untuk menyusul Kaya, yaitu wawancara di tempat dia bekerja, dengan bahasa Inggris tentunya. Jika dia berhasil lolos di wawancara tersebut, Jim bisa menyusul Kaya dan berharap bisa mempertahankan hubungannya dengan Kaya. สอนปะ สอน ตัวต่อตัวนะ ได้ Walaupun Jim ini adalah blasteran dan ayahnya berasal dari Prancis, bukan berarti dia bisa berbahasa Inggris ya. Ayahnya ini meninggalkannya saat Jim masih kecil. แล้วแม่งหนีกลับประเทศแต่ผมยังเดินไม่ได้แล้ว Setelah kesepakatan terjadi antara Plank dan Jim, akhirnya mereka bertemu di kedai Mang Osep di daerah Cilamaya. Plank mulai mengajarkan Jim, dan di sini Plank memulai dengan mengajarkan Jim alfabet. H S ไม่ต้องดิ ลิ้นเอากลับเข้าไปเลย H issue Cerita beralih ke kehidupan pribadi Plank. Sebetulnya Plank ini lagi suka sama salah satu murid di kelasnya. Dan dalam tugas yang diberikan ke muridnya tersebut,
Nggak disangka, murid yang Plank suka di kelasnya ternyata dalam tugas mengarangnya ini yang temanya tentang tai lalat ditujukan untuk Plank. We need to write our own destiny. Plank kembali bertemu dengan Jim di tempat yang sama, yaitu di kedai kopi miliknya Mang Usep. Plank mengajarkan beberapa kata dan kalimat sederhana yang sering digunakan sehari-hari. Highlight tweet mama. What is mama? Karena memang mereka bertemu malam hari dan mereka duduk di luar, ya tentunya nyamuk-nyamuk yang sepertinya suka sama si Plank ini satu persatu mulai menggerayangi kakinya nih. Melihat kondisi seperti itu, Jim pun berinisiatif untuk bikin mabur nyamuk-nyamuk nakal itu dengan tangannya. คำว่ามิดเนี่ยนะถ้าไปนำหน้าคำว่าอะไรเนี่ยก็จะแปลว่าครึ่ง Jim terlihat sedang berada di toko buku. Karena Plank selesai mengajar, Plank pun menghampiri Jim. Tak lama kemudian, Jim dihampiri oleh orang asing yang menanyakan lokasi salah satu restoran kepada Jim. Excuse me, you speak English? Can you? Di sini Jim terlihat bingung, tapi lain hal untuk Plank. Plank terlihat puas mengerjai Jim. Plank pun seolah tidak bisa berbahasa Inggris. Jim pun kabur meninggalkan Plank dan orang asing itu. Jim dan Kaya memang berpacaran, tapi dengan komunikasi yang hanya mengandalkan bahasa tubuh. Selama ini mereka mencinta tapi banyak perbedaan. Salah satunya adalah Kaya yang tidak bisa berbahasa Thailand dan Jim yang tidak bisa berbahasa Inggris. นอนไม่หลับ ถ้าช่วงเต็มอ่ะ ช่วงเต็มวันตีแล้วนะ Suatu hari Jim menerima paket yang dikirim oleh Kaya. Setelah dibuka, ternyata isi dari paket itu adalah cincin yang pernah diberikan Jim untuk Kaya. Jim masih benar-benar berharap bisa memperjuangkan hubungannya bersama Kaya. Dan Jim pun menitipkan cincin yang dia terima lewat Plank, dengan maksud agar Plank bisa memberikannya ke Kaya. Jim juga menitipkan pesan agar Plank menyampaikannya ke Kaya yang isinya, "Aku memang selalu brengsek dengan semua pacarku, tapi aku ingin menjadi lebih baik demi kamu." Pada malam harinya, Plank menyampaikan pesan ini ke Kaya melalui video call. Sekaligus memberitahukan bahwa Jim pun ingin cincin yang dikirimkannya ke Kaya dikembalikan. Dan Jim tetap tidak ingin putus dengan Kaya. Jim pun akan mengikuti wawancara kerja agar bisa menyusul Kaya ke Amerika. Yeah. No, you shouldn't have done that. Hey. But he did study really hard, you know. Dalam video call ini, Kaya terlihat kecewa kepada Plank karena Plank mengajarkan Jim untuk bisa berbahasa Inggris. Di sini Kaya juga terlihat sudah memiliki pacar baru. Kaya sangat kecewa karena Plank dimintai tolong untuk memutuskan Jim, bukan untuk mengajarkannya. How could you? Jim bertemu kembali dengan Plank dan lagi-lagi di kedai Mang Usep. Plank memberitahukan bahwa dia sudah mencoba menghubungi Kaya, namun tidak berhasil. Plank kembali mengajarkan Jim bahasa Inggris, kali ini tentang 3 tenses dalam bahasa Inggris. Jim mulai menulis arahan dari Plank. Akan tetapi, karena Jim ini benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, Jim merasa Plank ini terlalu cepat mengajarkannya. จะสอบแล้วอ่ะ อีก 2 เดือน ไม่ทันหรอก Plank pun beralasan bahwa Jim harus belajar cepat karena waktu wawancaranya semakin dekat. Dan Jim terlalu bodoh untuk belajar cepat bahasa Inggris. โง่เกินไปอ่ะ Plank mengembalikan uang Jim yang sebelumnya diberikan kepada Plank untuk bayaran belajar bahasa Inggrisnya. Namun, saat Plank akan pulang, saat di gedung parkir, Jim melemparkan uang tepat di kaca mobil Plank dan seketika itu Jim langsung pergi dengan motornya. Akan tetapi, tanpa sadar, barang yang ada di tas Jim terjatuh saat motornya meninggalkan gedung parkir. Beralih ke kehidupan pribadi Plank, Plank diundang oleh pria yang merupakan murid di kelas bahasa Inggrisnya, yang sebelumnya diperlihatkan sedang berusaha mencuri hatinya Plank. Plank diundang oleh pria itu dalam acara ulang tahun ibunya. Singkat cerita, Plank datang ke acaranya pada malam itu. Plank terlihat kaget dan bingung, karena ternyata tamu undangan yang hadir adalah para nini-nini dan aki-aki yang menjadikannya tamu undangan paling muda. Ya, tapi akhirnya Plank seneng juga sih, karena pria itu ingin menjadikan Plank sebagai pacarnya. Tanpa menunggu lama, Plank pun menjawab yes. Selanjutnya, Plank teringat Jim yang saat ini sedang membutuhkannya. Dan keesokan harinya, Plank datang ke tempat kerja Jim, sekaligus membawakan barang-barang Jim yang terjatuh di gedung parkir malam itu. Plank pun menyampaikan bahwa Plank ingin menolong Jim dengan mengajarkannya bahasa Inggris. Let's do it. ป่าด้วย ก็ลุยเลยไง Plank pun diperkenalkan oleh Jim kepada anak buah Jim dalam divisi yang dipimpinnya.
Di sini, Plank mulai mencari tahu apa saja yang sekiranya nanti akan dipertanyakan dalam wawancara Jim. Dalam menyusun poin-poin penting wawancara ini, Jim pun dibantu anak buahnya yang selalu mendukung keinginan Jim. ถ้าไฮดรอลิกเนี่ยเสียงมาดังอีดอีดอีดอีดอีด เฮ้ยพอแล้วมั้งอีทนั่นแม่กู Kebersamaan Plank, Jim, dan anak buahnya tidak berhenti sampai di situ. Plank ikut dalam acara barbeque pada malam itu. Terlihat Plank juga menikmati keseruan malam itu bersama Jim dan anak buahnya. Sampai Plank pun tak kuat menahan tawa setelah salah satu anak buahnya, Jim, merelakan pantat besarnya terbakar oleh petasan mercon. เชี่ย ยังไงไหวไหมครู Plank dan Jim melanjutkan makan malam di tempat berbeda sambil masih membahas wawancara untuk Jim. Di sini Plank tak sengaja menyemprotkan air ke wajah Jim. Jim kaget karena ternyata itu mengenai juga matanya. โอ๊ยเฮ้ยเข้าตา เป็นไรอ่ะ คอนแทคหลุดเลย Jim kehilangan lensa kontaknya. Di sini Plank baru tahu ternyata Jim itu rabun dekat. Mau nggak mau nih, saat Plank berjalan, Jim harus memegang tas dari Plank sebagai penuntun arah. Plank dan Jim berusaha mencari toko kacamata yang masih buka. Saat menyeberang jalan, tas Plank terlepas dari pegangan tangan Jim. Jim pun tertinggal dan berteriak memanggil Plank. Plank kembali menghampiri Jim dan memegang tangan Jim untuk menuntunnya saat menyeberang. Cie, pegangan tangan nih. Plank melewati hari-harinya dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan Jim untuk wawancara nanti. Mulai dari apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan sampai ke jawabannya. Singkat cerita, Plank diajak nih sama pacarnya. Nah, ini nih. Namanya Prek. Prek ini mengajak Plank untuk berlibur. Prek memberikan surprise yang sepertinya akan membuat Plank senang. Saat Prek meminta Plank menutup mata, ternyata Prek ini menyanyikan lagu kesukaannya sambil menangis. Dan ternyata ini respon Plank. อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ มีมุกด้วย ไม่ได้มุก ของจริง Plank kembali bertemu dengan Jim di tempat biasa. Ya, di mana lagi kalau bukan di kedai Mang Usep. Tapi saat akan masuk ke kedai itu, terlihat Jim malah akan pergi. Plank pun melihat apa yang terjadi di dalam. Sampai kedai Mang Usep ojol-ojol tutup. Padahal biasanya juga 24 jam. Dan ternyata Prek yang merupakan pacarnya Plank sudah ada di dalam dengan bunga dan balon-balon yang gak jelas. Ya, niatnya memberikan surprise kepada Plank kali ya. Lelewihan maneh teh atuh Prek. เขาอะแหละ ช่อดอกไม้หรือฝาโอ่งวะ Di sini Jim pun baru tahu ternyata pria yang di dalam ini adalah pacarnya Plank. Plank merasa tidak nyaman dan dirasa Prek ini berlebihan. Ya emang sih ya, lelaki mapan itu jadi alasan wanita untuk memilihnya. Tapi bukan berarti kemapanan itu selalu ditunjukin dong. Plank akhirnya memutuskan pergi dari kedai Mang Usep. Plank dan Jim akhirnya melanjutkan mempersiapkan bahan untuk wawancaranya di lobi apartemen tempat di mana Plank tinggal. Plank bertanya dan Jim menjawab. Jim terlihat sudah mulai menguasai apa yang diajarkan oleh Plank. Dan beberapa saat kemudian, Prek, si pria mapan dengan segala apa yang bisa dia berikan, datang ke apartemen Plank. Plank pun kaget dan bingung. Karena emang udah gak bisa lagi menghindar. Plank pun menghampiri Prek. Prek tetap dengan kejutan yang gak pentingnya. Prek pun membawakan Plank makan malam. Tak berselang lama, Jim pun datang menghampiri keduanya. Jim menjadikan dirinya seolah-olah suami Plank yang sudah tinggal bersama Plank. Plank bingung, begitupun Prek. ผมเป็นผัวเขาครับ Jim mengajak Plank masuk ke kamarnya. Di antara kebingungan Plank dan Prek, Jim pun membisikkan sesuatu kepada Prek. Isinya apa? Tonton sendiri filmnya ya. Dan akhirnya Jim dan Plank pun pergi meninggalkan Prek yang terlihat sedih dengan sedikit cairan baik. Selanjutnya Plank berniat mengajak Jim ke salah satu acara resmi. Dan dalam acara itu, Plank menjadi penerjemahnya. Mereka bertemu kembali di kedai Mang Usep di Wai-nya. Dan Plank terlihat sangat cantik. Kayaknya ini bakal jadi guru paling cantik deh di Thailand. Kayaknya ya, tapi emang iya sih.
Jim terkesima saat melihat Plank berjalan menghampirinya. Alohok pokoknya nama, untung tengah cahaya gewa. Saat itu Plank udah bilang kalau Jim harus pakai baju bagus, tapi Jim hanya memakai kaos dan jeans. Untuk baju bagusnya, Jim mengeluarkan kemeja dari kantong celananya. Plank dan Jim tiba di acara itu, tapi Jim udah dipermak nih sama Plank. Sekarang udah serasi nih, Plank cantik, Jim pun ganteng. Plank harus bekerja dalam acara malam itu. Plank pun memberikan tugas kepada Jim. Setidaknya Jim harus berbicara dalam bahasa Inggris kepada 3 orang yang berbeda. Dan saat Jim memberanikan diri untuk menyapa dan berbicara dengan orang lain, inilah yang dilakukannya. Who are you? Hey, who are you? I fine. Who am I? Saat pengisi acara malam itu tampil, Jim berusaha menerjemahkannya ke dalam bahasa Thailand. Lirik lagu yang Jim terjemahkan ternyata seolah mengutarakan isi hatinya kepada Plank. Sesekali Jim meminta Plank untuk membantunya, tapi lirik yang diterjemahkan oleh Plank seolah membalas ucapan Jim sebelumnya. Mereka pun mulai terbawa suasana malam itu. ก่อนจะกลับไปสู่ความเป็นจริง บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคุณก็รู้สึกเหมือนฉัน Sesampainya Jim di rumah, Jim tersadar ternyata wawancara itu akan dilakukan besok. Seketika itu, Jim langsung menelepon Plank untuk memberitahukan hal itu. Jim bergegas ke apartemen Plank untuk meminta bantuan Plank membuatkan CV untuknya. Dan di saat yang sama, Kaya menelepon Plank. Plank meminta untuk Jim berpindah posisi agar Kaya tidak salah paham. Dalam percakapan Plank dan Kaya di video call, Kaya memberikan informasi pertanyaan penting yang akan membuat Jim lulus tes wawancara besok. Dan Kaya saat ini berharap Jim dapat menyusulnya. Plank pun kaget. Kenapa Kaya berubah? Kaya memberikan jawaban yang harus diingat oleh Jim untuk wawancara besok. Tapi Plank tetap ingin tahu kenapa Kaya berubah. How about Mr. Golden Retriever? He will be away for 3 months. We have an open relationship. Ternyata Kaya menjalani hubungan tanpa status di Amerika. HTS-annya saat ini sedang pergi selama 3 bulan. Dan Kaya bebas bertemu dengan siapapun. Kepenasarannya Plank terhadap Kaya dan Jim membuat Kaya bertanya-tanya, apakah Plank mulai mencintai Jim? Setelah video call Kaya terputus, Jim dan Plank terlihat kaku. Ya layaknya pasangan yang saling suka tapi malu lah ya untuk mengakuinya. Tapi Jim berinisiatif untuk bilang, กูชอบผมเหรอ แล้วติวเตอร์อย่างเราอะ Plank merasa nggak mungkin seorang guru jatuh cinta kepada muridnya. Sambil memberikan CV untuk Jim yang akan tetap pergi untuk wawancara besok. Plank pun memberikan cincin milik Kaya kepada Jim dan mengutarakan keinginan Kaya yang ingin Jim kembali kepadanya. Hari tes wawancara pun tiba. Jim tanpa kesulitan menjawab semua pertanyaan dalam wawancara itu. I believe everything can be fixed and made to work again. No matter how hard it is to fix, I will always find a way. Di sisi lain, Plank terlihat sedih dengan kondisi ini. Plank ingin jujur kepada Jim, tapi Plank berat melakukannya. Plank akhirnya memberikan pesan kepada Jim yang merupakan jawaban di pertanyaan terakhir dalam wawancara itu. Yang namanya hati itu nggak mungkin bisa bohong ya. Jim yang udah mengakui perasaannya kepada Plank dengan sengaja memberikan jawaban salah dalam pertanyaan terakhir. Jim memang gagal dalam wawancara, tapi Jim tidak pernah gagal untuk memilih dan menentukan perasaannya. Jim melepaskan Kaya dan memberikan cintanya kepada Plank. Mereka kembali bertemu dan tahu lah ya endingnya kayak gimana. Mang Ebel sih ketawa-ketawa sendiri nih pas nonton film ini. Kadang kita mesti tahu kapan kita harus memperjuangkan dan kapan kita harus mengikhlaskan. Ikhlas melepaskan dan kembali membuka hati dengan orang yang ternyata bisa memberikan hal baik untuk kita, ya kenapa enggak? Film ini sempat dibuat juga versi Indonesianya dengan judul Love You Not. Tapi sayangnya kurang mendapatkan respon baik dari movie lovers karena menganggap menjiplak. Segitu aja dulu pertemuan kita kali ini. Mang Ebel ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen. Serta jangan lupa tekan icon lonceng supaya kamu dapat notifikasi jika ada film baru yang kita ceritakan. Mang Ebel pamit. Adios permios tos parantos nusakola jeung nu gawe tong nepi ka bolos nu keur ngudag cinta tong nepi ka lolos. Tos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.